Brother dan sister Allah yang terkasih, dan Anda semua yang terlibat dalam perang melawan setan dan agen-agennya. Kami memiliki rahmat untuk menemukan misi yang telah dipercayakan Ratu Pantai kepada agennya untuk melawan seluruh dunia dan melawan gereja. Tentang Yesus Kristus dan anak-anak Allah pada khususnya. Tuhan terus mengungkapkan tip dan strategi setan agar pengikut sejati Yesus Kristus dapat bergerak maju dengan bebas. Doa kami adalah agar mata Anda akhirnya terbuka terhadap kegiatan dan manuver setan, sehingga Anda dapat lebih membedakan pekerjaannya di antara umat Allah. Semoga Tuhan memberkati bacaan Anda dan semoga darah guru, Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus menutupi seluruh keberadaan Anda. Amin. Misi Ratu Pantai N derajat 1. Misi agen setan di dunia. Ratu Pantai mengirimkan agennya ke dunia luar. Dia tampak marah dan berkata, betapa rugi besar. Kita gagal. 50 orang terlalu banyak dalam waktu 3 tahun. Benar-benar bencana yang luar biasa. Dalam 2 tahun terakhir ini kami menderita kerugian yang sangat besar karena apa yang dilakukan oleh orang benar, Yesus Kristus, ini. Kami harus bertindak sangat cepat. Dari 1,2 miliar jiwa yang telah meninggal dalam 3 tahun terakhir, hampir 50 orang telah naik ke surga, kecuali anak-anak. Ini kerugian besar bagi kami, dan itu mencerminkan kinerja kami yang buruk. Lucifer sangat sedih tentang ini dan kita harus bertindak cepat sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Sekarang saya mengirim Anda ke dunia berharap untuk laporan yang baik dalam 6 bulan ke depan. Siapapun yang gagal dalam misinya harus menganggap dirinya mati. Seperti yang Anda semua tahu, tidak ada belas kasihan di kerajaan kita. Sebuah kegagalan kecil, anggap dirimu sudah mati. Kategori orang di bumi. Sekarang lihat layarnya. Ada 3 kategori orang. 1. Beberapa berjalan telanjang dan mereka adalah milik kita. Mereka adalah orang-orang yang belum menerima orang benar dalam hidup mereka. Mereka terjebak dalam dogma dan akan melayani kita untuk pesta itu. Setelah kemenangan kita, kami akan makan daging mereka dan minum darah mereka pada bulan Desember. Sisa darah mereka akan digunakan untuk membuat lipstik, perhiasan, dan kosmetik untuk orang bodoh. 2. Ada beberapa orang yang berjalan dengan pakaian putih berkilauan. Mereka harus dimusnahkan secepat mungkin karena mereka adalah orang Kristen yang tidak memiliki kehidupan doa dan puasa dan hampir tidak membaca Alkitab. Kita bisa memilikinya dengan lebih mudah. 3. Ada beberapa yang berjalan dengan pakaian putih berkilauan dan dikelilingi oleh api yang menghanguskan. Mereka sangat berbahaya. Mereka adalah orang Kristen yang berdoa. Ketika kita mengatakan, ya, mereka mengatakan, tidak, dan ketika kita membangun, mereka menghancurkannya. Jika kita tutup, mereka akan terbuka. Dan saat kita mengikat, mereka melepaskannya. Mereka orang gila dan merekalah yang mengganggu kerajaan kita. Segera setelah salah satu dari mereka jatuh ke dalam perangkap Anda, segera bunuh. Perhatikan apa yang terjadi pada mereka yang ditangkap tetapi masih hidup. Sekarang, orang benar ini telah mengampuni mereka. Mereka melawan kita. Juga, lihat bagaimana mereka menyusun rencana, kekuatan dan taktik kami dan sekarang bagikan pengalaman menyedihkan mereka di dunia kegelapan dengan dunia. Dan banyak yang bertobat melalui kesaksian mereka. Segera setelah Anda menangkap mereka, lakukan segalanya untuk membunuh mereka. Pergi dan bujuk mereka, menyebabkan di dalamnya rasa sakit yang menyiksa, penyesalan, kebingungan dan kemiskinan. Dengan demikian, mereka akan mengkompromikan iman mereka dan hubungan mereka dengan Tuhan dan kemunduran. Pergilah segera, jangan buang waktu. Bunuh mereka dengan cepat sebelum mereka berpikir tentang bertobat atau mengatur hidup mereka. Saya mengirim Anda dalam jumlah besar untuk bekerja dan memenangkan jiwa bagi kerajaan kita. Waktu kita pendek, orang benar ini akan segera datang untuk mereka. Dan itu akan mengakhiri kesenangan dan tujuan kita. Kami membutuhkan banyak jiwa dengan cepat. Pergi, bunuh dan ciptakan malapetaka yang mengerikan di rumah-rumah dan gereja-gereja Kristen. Setan tentang misi di gereja. Saya mengirim Anda ke gereja, sukarela untuk membersihkannya.
Buatlah mantra pada yang baru agar tidak kembali lagi. Panggil setan pada jam gereja untuk membuat orang datang terlambat. Jangan takut untuk membuat kekacauan di gereja. Memutar-mutar jari Anda dengan setiap khotbah, maka pengkhotbah akan bingung dan berbicara hal-hal sepele. Selama khotbah, buatlah bayi-bayi menangis, anak-anak mengganggu, anak-anak muda mengobrol dan berselancar dengan ponsel mereka, dan mengirim panah tidur untuk membuat orang tidur. Mereka tidak dapat mengalahkan Anda, mengurangi doa mereka. Mereka tidak akan melalui atap mereka jika mereka hidup dalam dosa. Tetapi jika Anda datang ke gereja dan ibadah dimulai dengan doa pertobatan, larilah karena orang benar akan menjawab doa mereka dan Anda akan diserang. Tetapi jika mereka berdoa tanpa terlebih dahulu mengakui dosa-dosa mereka, bahkan jika mereka memanggil api dari surga, semua ini tidak akan mempengaruhi Anda. Sekarang saya melihat bahwa beberapa orang muda percaya kepada orang benar ini, lebih dari orang dewasa. Mereka adalah target kami. Selain itu, orang benar ini menggunakan yang muda untuk memenangkan lebih banyak jiwa bagi kerajaannya. Dia terus mengungkap beberapa rahasia kita melalui mimpi dan penglihatan. Banyak dari mereka sekarang takut pada neraka. Turunkan mereka dan buat bahkan para pendeta mengingini Anda. Saya akan mengizinkan Anda yang terpengaruh di gereja-gereja di mana kekudusan diberitakan untuk mengenakan rok, tetapi rok Anda akan pendek dan tipis. Kenakan tong, rok mini belahan, agar celana dalam Anda terlihat. Orang bodoh yang menyebut dirinya pendeta tidak akan bisa mengoreksi Anda karena Anda tidak memakai celana. Peragakan payudara Anda di gereja. Mereka yang gagal dalam misi ini harus menganggap diri mereka mati dengan cara grinding. Berpura-pura menjadi seperti salah satu dari mereka. Pergilah ke gereja yang nyata dan berdandanlah seperti orang Kristen yang sudah lahir baru. Targetkan para lajang seksi dan buat mereka menikah dengan Anda. Oleh karena itu, hancurkan visi mereka, kesaksian mereka dan misi mereka. Membalikan hati mereka melawan Tuhan dan, akhirnya, membunuh mereka tanpa penundaan. Dalam menikahi Anda, mereka melakukan kesalahan besar. Perkenalkan anak-anak di gereja dengan kue dan permen, dan buat mereka memberontak kepada orang tua mereka. Bekerja dalam kebaktian penyambutan dan memperkenalkan orang-orang pada makanan yang dimakan selama kebaktian gereja. Hanya orang Kristen yang berdoa akan melarikan diri. Mulailah semua orang di sekitar Anda, dan siapa saja yang berhubungan seks dengan Anda. Kami membutuhkan lebih banyak agen untuk menggantikan mereka yang lolos dari pemberitahuan kami. Tunjukkan semua kemungkinan bentuk rayuan, dan dorong yang lemah yang tidak tahu bagaimana memimpin pertarungan spiritual untuk menyerah dan melakukan masturbasi. Segera setelah mereka mulai bermasturbasi, setan lain akan memasuki mereka, dan menahan mereka. Adapun bagi Anda, pendeta saya, pergilah ke gereja-gereja baru yang saat ini sedang dibuka. Anda membutuhkan lebih banyak anggota dan saya telah memberikannya kepada Anda. Izinkan anggota berpakaian sesuai keinginan di gereja. Saya merekomendasikan celana untuk paduan suara Anda. Bawa perzinahan ke dalam gereja dengan menceraikan istri Anda dan menikah lagi. Jangan pernah biarkan anggota Anda menutupi kepala mereka di gereja. Bicaralah dengan para wanita tentang pentingnya menunjukkan rambut mereka di gereja dan mengapa mereka perlu memamerkan rambut keriting mahal mereka. Katakan kepada wanita bahwa penampilan fisik tidak penting bagi Tuhan, bahwa perhiasan itu baik untuk wanita, bahwa mereka berpakaian bagaimanapun juga di gereja dan di rumah mereka, bahwa bukanlah dosa bagi seorang wanita untuk memakai celana atau celana, dan bahwa Tuhan melihat hati, dan bukan penampilan. Bentuk komite wanita dan biarkan pendeta tidak melihat alasan untuk menentang permintaan Anda. Buat mereka percaya dunia berakhir di sini. Saya akan memberi Anda semua kekuatan khusus yang menarik dan memikat yang akan menarik istri mereka dalam pakaian duniawi, riasan, lukisan, kecantikan tubuh dan mengenakan celana di rumah mereka dan di gereja mereka, dan mereka akan mempercayai semuanya. Apa yang akan Anda katakan? Jangan memberitakan keselamatan, kebenaran,
kekudusan dan keadilan. Jika tidak, saya akan mencemarkan dan membunuh Anda. Ingat bagaimana saya menghina beberapa pendeta di Nigeria dan Ghana. Katakan saja kepada mereka untuk memberikan hidup mereka kepada orang benar dan kemudian mereka dapat terus hidup dalam dosa karena nama mereka sudah ada di dalam kitab kehidupan. Lakukan mukjizat palsu dan Anda akan memiliki lebih banyak anggota. Pergilah ke program TV, jaringan kabel mengiklankan pelayanan Anda. Buat nama Anda populer di TV. Orang gila akan meninggalkan gereja yang sebenarnya untuk bergabung dengan Anda. Saya mengirim Anda untuk memberi saya lebih banyak kemuliaan dengan penumpangan tangan. Minyak urapan yang kuberikan padamu adalah untuk mengurapi orang-orang bodoh yang melarikan diri dari gereja yang sebenarnya. Curi kemuliaan mereka dan kirimkan padaku. Meskipun mereka gila, mereka lebih memilih kebohongan daripada kebenaran, jadi penuhi keinginan mereka. Khotbahkan kebohongan kepada mereka. Jangan kasihanilah mereka atau kamu akan mati. Menggunakan Alkitab dengan cara yang salah. Beritahu mereka bahwa bukanlah dosa pergi ke klub malam, minum anggur atau alkohol, dan bahwa orang benar telah mengubah air menjadi anggur. Beritahu mereka bahwa mereka boleh merokok karena hal itu tidak dilarang di dalam Alkitab. Lakukan sihir atas nama keajaiban dan hancurkan banyak jiwa. Saya telah memberi Anda lebih banyak kekuatan untuk melakukan mukjizat, untuk menyembuhkan orang sakit, buta, lumpuh, tuli, dan juga untuk membangkitkan orang mati. Kami telah menemukan bagaimana menangani semua mukjizat, tanda, dan pekerjaan yang dilakukan oleh orang benar. Kita dapat memalsukan semua tindakannya, tetapi kita masih tidak dapat memalsukan darahnya. Semua tanda, mukjizat, dan kesembuhan yang akan Anda lakukan ini memiliki harga khusus yang harus dibayar. Anda harus mengorbankan salah satu anggota tubuh Anda setiap tahun dan tidak makan makanan yang disiapkan oleh seorang wanita. Segera setelah Anda melakukan mukjizat, penyakit atau kelemahan itu akan menjangkiti orang lain, tetapi tidak segera untuk menghindari kecurigaan. Anda bebas menggunakan nama orang benar ini selama berkhotbah dan menyembuhkan. Ingat, kita sudah memiliki segala yang palsu. Karena orang-orang sudah tahu bahwa kami tidak dapat mengucapkan nama ini dengan bebas dari hukuman, mereka memiliki kecurigaan setiap kali nama orang benar ini tidak disebutkan. Kami telah memalsukan segalanya dan memiliki setan kami dengan nama yang sama. Anda dapat menggunakannya tanpa risiko. Banyak orang sekarang pergi ke gereja untuk mendapatkan mukjizat, uang, suami, istri, anak-anak, kartu hijau, berkat, promosi, pekerjaan, dan sejenisnya. Jadi, menipu mereka dengan kesenangan dunia dan hal-hal duniawi. Jangan biarkan mereka memahami pentingnya mengumpulkan harta di surga. Tetapi beritahu mereka bahwa surga sudah ada di bumi ini. Aku selalu bersamamu. Segera setelah Anda menemui bahaya atau hamba Tuhan yang perkasa, berikan saja tanda dan saya akan datang untuk menyelamatkan Anda. Saya membutuhkan lebih banyak darah dari pendeta dan penginjil. Goda mereka dengan pesona mata dan tubuh Anda dan bujuk mereka untuk berhubungan seks dengan Anda, lalu pasang selang Anda pada mereka. Ketika mezbah tercemar, roh orang benar meninggalkan mereka dan gereja menjadi kotor. Temui mereka dalam mimpi, berpakaian seperti pelacur di gereja, payudara, dan paha Anda sudah cukup untuk memilikinya. Selalu duduk di tempat mereka melihat Anda. Bergabunglah dengan grup tuan rumah. Pergi ke kantor mereka untuk menyapa mereka jika mereka bersikeras tidak melihat Anda selama ibadah. Begitu mereka melihat Anda, mereka sekarang akan bingung selama khotbah dan doa mereka tidak akan berpengaruh. Bolak-balik ke gereja. Begitu saudara-saudara yang lemah melihat Anda, citra Anda akan memenuhi hati mereka dan mereka akan mendambakan Anda. Segera setelah mereka melawan, padamkan api mereka melalui sumbangan, makanan, amplop, pakaian, dan banyak hadiah lainnya. Hanya kekuatan orang benar ini yang akan menyelamatkan mereka dari perangkap Anda. Lakukan apa saja untuk mencegah mereka berpuasa. Dan ketika mereka memutuskan untuk puasa 3 hari, lakukan 9 hari untuk melawan puasa mereka.
Karena itu Anda harus berpuasa lebih dari mereka, agar tidak dikalahkan. Saya mengirim beberapa dari Anda untuk mendirikan sekolah teologi untuk mengajarkan doktrin kita. Siapapun yang melewati sekolah kita akan memiliki benih kita di dalamnya. Pada hari kelulusan mereka, urapi dan miliki mereka. Banyak gereja di seluruh dunia telah ditangkap dan sebagian besar dijalankan oleh agen kami. Pergi dan buatlah pengkhotbah kebenaran tidak lagi memberitakan keselamatan, dan buat pesan mereka tampak lucu. Anggota kami adalah mayoritas di gereja mereka dan bahkan menjadi bagian dari tim kepemimpinan. Mereka akan mempengaruhi semua keputusan yang akan dibuat di gereja. Saya akan mengirimkan iblis yang perkasa untuk membantu Anda menimbulkan kerusuhan dan kebingungan di gereja-gereja yang nyata ini dan para anggotanya. Saya memberi Anda izin untuk membuat kursi plastik. Saya menyadari gereja sekarang lebih memilih kursi plastik daripada kayu. Agen manapun di setiap gereja harus membuat mantra di semua kursi. Siapapun yang duduk di kursi itu akan lemah rohnya dan tidak akan pernah peduli dengan pesan yang diberitakan dan akan tidur di gereja. Tetapi mantra-mantra ini tidak akan berhasil pada dua orang Kristen. Bersambung.